Ini tentunya ada ya katakanlah generasi-generasi penerusnya yang membangun Ka'bah atau Baitullah tersebut. Yeah. Di mana dalam sejarah atau kitab tarikh kaitan dengan sejarah Ka'bah itu tidak kurang Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, daripada 12 generasi dalam kaitan dengan pembangunan Ka'bah atau katakanlah merenovasi Ka'bah atau Baitullah. Yeah. Menyikapi dari tarikh Ka'bah ini ternyata luar biasa ya. Ada 12 generasi ya. Iya, iya. Tapi satu pertanyaan lagi seperti yang perlu saya tanyakan bagi. Sejak zaman malaikat yang membangun pertama kali, berarti pertama yang mungkin bisa disimpulkan tuh bangunan tuh nggak pernah berubah, ada di situ ya Pak ya? Iya, ya, berubah tidak berubah, tetap di satu tempat satu titik ya, artinya titik situ ya. Ya. Kemudian ukurannya bentuknya juga insya Allah sama. Nah, gitu ya? disamakan dengan yang dari awal. Jadi yang sekarang itu memang udah yang perubahan dari generasi ke generasi sampai yang kita lihat sekarang ini ya. Ya. Yang ini yang dikatakan udah permanen kali ya. Permanen. Ya, tidak berubah-ubah lagi. Amin amin. Ya, mudah-mudahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas di kitab atau buku Umat Bertanya Ulama Menjawab tuh di halaman 255. Insyaallah kita akan meneruskan dengan tema yaitu pembangunan Ka'bah dari generasi ke generasi. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murid kita yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman Ema. Pemirsa, beliau sebagai pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di daerah Bedahan, Sawangan, Kota Depok ini. Mungkin sebagai informasi saja, barangkali ada pemirsa atau Bapak Ibu yang ingin memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren, ya kami masih menerima santri, insya Allah putra-putrinya akan kami bimbing untuk menjadi anak yang soleh dan soleh, insya Allah. Insya Allah. Ya, assalamualaikum Pak Gi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Pak Gi? Alhamdulillah Pak Andre. Bagi yang episode sebelumnya ini kan kita bicara masalah pertanyaan siapa sih yang membangun Ka'bah pertama kali. Yeah. Nah ini kita akan teruskan Pak Gi. Kalau pertama kali sampai seterusnya sampai sekarang ini kan ada generasinya. Ada generasi. Nah generasi inilah yang ini dipertanyakan dalam pertanyaan ini Pak Gi. Baik. Maka saat ini kita akan membahas tentang tema yaitu jadi hari ini kita akan membahas tema tentang pembangunan Ka'bah dari generasi ke generasi. Sebelum kita bahas Pak Gi, silakan Pak Gi menyapa pada pemirsa dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kaji kembali masalah-masalah keagamaan di mana permasalahan yang kita akan bahas sekarang ini rupanya lanjutan ya. Rupanya lanjutan dari episode yang lalu, yakni masalah sekitar pembangunan Ka'bah atau Baitullah di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Amin. Oleh karena itu kepada Bapak Haji Andre kami saya persilahkan untuk dibacakan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Gi. Pemirsa, kita buka di halaman 255, yaitu kita akan meneruskan pada kajian kita tentang pembangunan Ka'bah dari generasi ke generasi. Pertanyaannya, bisakah dijelaskan tentang yang membangun Ka'bah dari generasi pertama sampai dengan generasi terakhir? Begitu Pak Gi pertanyaan. Baik. Silakan Pak Gi. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita bahas sesuai dengan yang tertera dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab Syariah
pada halaman 235 dan selanjutnya. Sini dijelaskan bahwa dalam episode yang lalu setelah kita jawab pertanyaan siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah, dan jawabannya adalah para malaikat, ya. Maka tentunya perlu juga mungkin dari pemirsa ini mendapatkan penjelasan dan jawaban, pencerahan. Ya, setelah generasi pertama itu tentu sampai sekarang ini ya Ka'bah ini kan cukup ya lama sekali atau berapa ya ratus ya tahun yang lalu, ya bahkan beribu tahun yang lalu. Ini tentunya ada ya katakanlah generasi-generasi penerusnya yang membangun Ka'bah atau Baitullah tersebut. Di mana dalam sejarah atau kitab tarikh kaitan dengan sejarah Ka'bah itu tidak kurang, Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, daripada 12 generasi dalam kaitan dengan pembangunan Ka'bah atau katakanlah merenovasi Ka'bah atau Baitullah. Untuk lebih jelasnya kita bahas, ya, dan pemirsa yang punya bukunya bisa dilihat halaman 255. Di sini dijelaskan bahwa untuk lebih mendalamnya pembahasan mengenai pembangunan Ka'bah yang sampai 12 generasi ini, berikut ini akan diuraikan ya secara singkat padat tentunya. Bahwa setelah malaikat dulu ya merupakan pembangun yang pertama, maka dilanjutkan pembangunan Ka'bah generasi kedua dilakukan oleh Nabi Adam setelah beliau disuruh keluar. Saya dikasih kurung di sini sekali-kali, bukan diusir ya. Kadang-kadang ada orang kan Nabi Adam ini dengan Siti Hawa diusir dari surga. Ini kata-kata usir ini kurang sopan. Jadi ya setelah beliau disuruh keluar dari surga dan menetap di bumi, ya. Dengan bantuan malaikat dapatlah ia membangun Ka'bah, lalu Allah memerintahkan untuk tawaf. Jadi generasi yang kedua ya setelah sekian lama itu namanya Ka'bah tadi, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya Nabi Adam ini disuruh untuk membangun Ka'bah, atau katakanlah mungkin ada yang kurang rapi dan sebagainya karena udah terlalu lama masanya. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam yang terjun ya untuk membangun untuk generasi yang kedua. Kemudian kita lanjutkan pembangunan Ka'bah generasi ketiga dilakukan oleh salah seorang putra beliau yang bernama Sis atau terkenal dengan Nabi Sis. Setelah Nabi Adam wafat, Ka'bah dibangun menggunakan bahan tanah dan batu. Takmir Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Sis itu berjalan terus sampai zaman Nabi Nuh, di mana bangunan itu runtuh akibat topan. Ya, jadi ketika zaman Nabi Nuh yang ada air bah tadi, ya akhirnya menjadi runtuh. Sejarah pembangunan Ka'bah sampai generasi ketiga itu tidak terdapat keterangannya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis sahih. Ya, hanya kita bisa baca di kitab-kitab tarikh atau kitab-kitab sejarah. Kemudian pembangunan Ka'bah generasi keempat, tadi Nabi Adam generasi kedua, terus putranya namanya Nabi Sis generasi ketiga. Kemudian pembangunan Ka'bah generasi keempat dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Mengenai pembangunan Ka'bah dalam generasi keempat ini, keterangannya termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya ada firman Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membangun dasar-dasar Baitullah beserta Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pembangunan Ka'bah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu runtuh, maka
pembangunan Ka'bah generasi kelima dilakukan oleh suku Amalikoh yang berasal dari Yaman. Mereka membangun Ka'bah dan memperbaiki kerusakan-kerusakan dan reruntuhan-reruntuhan yang terjadi dari pembangunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dahulu. Pembangunan suku Amalikoh ini serupa benar dengan pembangunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yakni berdiri di atas asas pembangunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan menurut suatu riwayat, suku Amalikoh tidak dapat dikatakan membangun, tetapi hanya memperbaiki bagian-bagian yang runtuh dan yang rusak saja. Baik ukuran besar kecilnya maupun ukuran tinggi rendahnya tidak berani mereka ubah. Kemudian selanjutnya pembangunan Ka'bah generasi ke-6 dilakukan oleh suku Jurhum, dan raja mereka bernama Mabdad bin Umar al-Jurhum ketika Ka'bah yang dibangun suku Amalikoh itu ambruk. Kemudian selanjutnya pembangunan Ka'bah generasi ke-7 dilakukan oleh Qusay bin Kilab, di mana beliau mengadakan perubahan-perubahan terhadap ukuran dinding Ka'bah dan di atasnya ditaruh pelepah pohon kurma sebagai atap. Selanjutnya pembangunan Ka'bah generasi ke-8 dilakukan oleh Abdul Muthalib, kakek daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi ke-9 yang membangun Ka'bah adalah suku Quraisy. Mulai generasi inilah data-data pembangunan Ka'bah dapat diikuti dalam berbagai tulisan mu'arrikhin atau para sejarawan. Selanjutnya pembangunan generasi Ka'bah ke-10 adalah Abdullah bin Zubair, putra Asma binti Abu Bakar Siddiq, cucu dari khalifah pertama yakni Abu Bakar Siddiq. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai wali kota Mekah. Perubahan besar yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair adalah mengubah tinggi Ka'bah dari 9 hasta menjadi 27 hasta, diberinya atap dengan rapih dan di pojok utara dibuat tangga untuk naik ke asal loteng serta dihiasi dengan emas. Kemudian pembangunan Ka'bah generasi ke-11 dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, komandan tentara Abdul Malik bin Marwan yang pada waktu itu menjadi khalifah dan berkedudukan di Syam, yaitu sebagai pengganti ayahnya Marwan bin Al-Hakam. Pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini terjadi pada tahun 74 Hijriah bertepatan dengan tahun 693 Masehi. Sampai tahun 1039 Hijriah tidak ada kejadian dan keruntuhan apa-apa. Akan tetapi pada tanggal 19 Sya'ban tahun 1039 Hijriah turun hujan lebat terus-menerus, mulai pukul 2 malam sampai waktu menjelang asar. Kemudian bersambung lagi pada malam 20 Sya'ban. Maka terjadilah banjir besar menggenangi Masjidil Haram. Air pun masuk ke dalam Ka'bah, terlebih lagi rumah penduduk di sekitarnya. Ya, sehingga banyak ternak yang mati dan banyak pula manusia yang tewas. Diperkirakan ada 1000 orang yang meninggal waktu itu. Sore hari tanggal 20 Sya'ban tahun 1039 Hijriah atau hari Kamis, runtuhlah sebagian dinding Ka'bah, yaitu dinding Syami, serta sebagian dinding bagian timur dan barat loteng pun ambruk. Hiruk pikuk dan ketakutan melanda masyarakat kota Mekah. Wali kota Mekah waktu itu namanya Mas'ud bin Idris Al-Hasan segera memerintahkan agar tanggul pintu Ibrahim yang menjadi saluran air Masjidil Haram segera dibuka. Maka air pun mengalir ke Mekah hilir. Menjelang maghrib runtuhlah serambi Ka'bah. Karena wali kota telah kembali ke rumahnya, maka kejadian itu dilaporkan kepada beliau. Bersama para pemuka kota Mekah lainnya, wali kota segera datang ke Masjidil Haram. Penjaga Ka'bah segera diperintahkan masuk ke dalam Ka'bah untuk mengeluarkan 22 buah pelita dan lampu yang terbuat dari emas. Salah satu di antaranya bertatakan permata dan mutiara mutu manikam. Barang-barang tersebut diselamatkan dan disimpan di rumah Syekh Jamaluddin Muhammad Abu Qasim Asy-Syaibi. Keesokan harinya tanggal 21 Sya'ban tahun 1039 Hijriah, wali kota Mekah mengeluarkan seruan umum agar segera membersihkan Masjidil Haram.
Maka berdatanganlah manusia dari segala penjuru, bergotong royong membersihkan Masjidil Haram sehingga sempat dipergunakan untuk sholat Jumat. Pada hari Sabtu tanggal 22 Sya'ban, tanggal 22 Sya'ban 1039 Hijriah, Wali Kota Mekah mengadakan rapat dengan para ulama dan tokoh masyarakat tentang pembangunan kembali Ka'bah dan pencarian dana yang akan digunakan untuk pembangunan. Rapat menyetujui untuk segera membangun kembali Ka'bah. Dananya diambil dari kekayaan Ka'bah sendiri dan dari harta yang betul-betul halal, bantuan dari seluruh negara Islam. Pembangunan Ka'bah generasi yang ke-12 ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Murad Khan, Raja Turki yang pada waktu itu menjadi khalifah dan berkedudukan di Istanbul. Kebanyakan tanah Arab ketika itu takluk di bawah pemerintahannya, begitu pula Mekah dan Madinah. Pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Sultan Murad Khan ini terjadi pada tahun 1040 Hijriah bertepatan dengan tahun 1630 Masehi. Pada tanggal 20 Zulhijjah tahun 1040 Hijriah selesailah segala pembangunan terakhir ini. Pembangunan ini menghabiskan waktu selama 6 bulan. Ka'bah yang ada sekarang adalah hasil pembangunan yang terakhir. Sesudah pembangunan ini tidak ada perbaikan secara besar-besaran lagi, apalagi perombakan. Bila ada kerusakan hanyalah kerusakan kecil-kecil saja yang dengan seketika biasanya diperbaiki oleh pemerintah Arab Saudi sendiri. Menurut keterangan Syekh Muhammad bin Alan, Ka'bah yang ada sekarang ini adalah Ka'bah yang mempunyai ukuran yang sebaik-baik dan setepat-tepatnya menurut ukuran asli. Keterangan ini dikuatkan oleh ahli bangunan, yakni Ali Syamsuddin, yang mengatakan bahwa memang sudah ditakdirkan Allah terjadinya keruntuhan dinding pada waktu dulu itu. Dengan demikian dapat diadakan perubahan, sehingga Ka'bah sekarang sungguh-sungguh berdiri di atas asas yang asli. Demikian penjelasannya ya, bagi yang ingin mengetahui sejarah pembangunan Ka'bah secara mendalam dan terinci, bisa dibaca kitab-kitab dan buku-buku. Misalnya yang pertama Tarikh Ka'bah karya Syekh Husain Abdullah Ba'salamah. Yang kedua Tarikh Ka'bah Al-Mu'azzamah karya Syekh Abdul Rahim Haji Idris Kelantan ya. Kemudian yang ketiga Hulasah Tarikh Ka'bah Al-Mu'azzamah karya Syekh Abbas Kararah. Kemudian yang keempat Al-Jami'ul Latif fi Fadli Makkah wa Ahliha wa Bina'il Baitis Syarif karya Syekh Muhammad Jarullah Al-Mahzumi. Ini antara lain referensi atau rujukan-rujukan berkaitan dengan sejarah Ka'bah tadi. Mudah-mudahan dengan adanya uraian generasi ke generasi mengenai pembangunan Ka'bah, kita menjadi lebih luas wawasan kita dan tercerahkan apa-apa yang berkaitan dengan masalah pembangunan Ka'bah dari generasi ke generasi tersebut. Demikian Pak Andre, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai, kalau kita menyikapi dari Tarikh Ka'bah ini ternyata luar biasa ya. Ada 12 generasi ya. Iya, iya. Tapi satu pertanyaan lagi seperti yang perlu saya tanyakan Pak Kiai sebelum kita tutup. Sejak zaman malaikat yang membangun pertama kali, berarti pertama yang mungkin bisa disimpulkan tuh bangunan tuh nggak pernah berubah, ada di situ ya Pak? Iya, ya, berubah tidak berubah, tetap di satu tempat. Satu titik ya, artinya titik situ ya. Ya. Kemudian ukurannya bentuknya juga insya Allah sama. Nah, gitu ya. disamakan dengan yang dari awal. Jadi yang sekarang tuh memang udah yang perubahan dari generasi ke generasi sampai yang kita lihat sekarang ini ya Pak? Ya. Yang ini yang dikatakan udah permanen kali ya? Permanen, ya tidak berubah-ubah lagi. Amin, amin. Ya mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan ini pemirsa yang sudah lihat Ka'bah dan insya Allah ini adalah ilmu untuk pencerahan untuk kita sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sejarah dibangunnya Ka'bah itu sendiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.